Smart FM Yogyakarta, terdepan menginspirasi dunia bisnis di Yogyakarta. Smart FM Jogja Spirit. Masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Serotan nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. This is 101.1 Smart FM Jogja, Radio Business Sanas Passion. Ya, Smart Listener, memasuki pukul 10:11 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan untuk Anda program talk show bersama dengan Mitra Wacana, begitu ya. Yang nanti akan hadir menemani Anda Smart Listener mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang nanti. Dengan tema kita pastinya yang selalu menginspirasi Anda Smart Listener, silahkan ya yang mau bergabung di SMS atau WhatsApp kami di 081568966666. Sekali lagi di SMS atau WhatsApp kami di 081568966666. Telepon kami di 0274557760. Bisa juga melalui Twitter kita di @smartfmjogja. Dan untuk smart listener semuanya yang ada di luar kota atau mungkin lagi di perjalanan gitu ya, bisa mendengarkan melalui streaming di bit.ly/streamingkg radio. Ya, Smart Listener, saya nggak sendiri. Anyway, di sini sudah ada tamu kita dari Mitra Wacana. Di sini ada Mbak Yusmasfiah dari Komisioner Bidang Studi Data dan juga Informasi KPAID Yogyakarta. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Baik, ini saya manggilnya Mbak aja ya. Oke, boleh. Mbak Yus, ini ya terkait dengan tema kita pada hari ini adalah stop tayangan tidak mendidik gitu, yang sempat viral ya kemarin ya. Mungkin teman-teman Smart Listener juga menyimak di televisi juga, atau mungkin di media sosial ini sudah booming sekali gitu. Tapi ini kan pasti juga butuh butuh pendampingan juga ya Mbak ya, untuk teman-teman semuanya. Atau mungkin adik-adik di rumah harus ada orang tua yang mendampingi, walaupun televisi ini sudah, maksudnya udah dalam tahap seleksi baru ditayangkan, tapi di sini ada nilai-nilai yang mungkin harus diperhatikan, begitu ya Mbak Yus ya. Moga silakan dengan tema kita di pagi hari ini, stop tayangan tidak mendidik. Silakan Mbak Yus. Oke. Selamat pagi semuanya. Tadi sudah dikenalkan ya nama saya sama Mbaknya, bahwa saya dari KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Daerah Kota Yogyakarta, melihat fenomena tayangan yang tidak mendidik, terutama kemarin ya, kita sempat melihat bahwa bagaimana ternyata tayangan-tayangan tersebut terekspos dengan sangat mudah, dan semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, bisa mengkonsumsinya dengan sangat mudah. Saya melihat tayangan itu telah melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, atau yang seringkali disebut P3S PS ya, yang mana bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan penyiaran, baik itu TV maupun radio, itu semuanya memang harus mengikuti undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah khususnya. Nah, utamanya di sini juga mengacu pada pasal 14 ayat 2 mengenai perlindungan anak, yang berbunyi bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Di mana tayangan-tayangan sinetron, khususnya kemarin ya, kita lihat bahwa bagaimana sinetron Suara Hati Istri ini syarat dengan monetisasi, glorifikasi, dan juga romantisasi praktek perkawinan anak, serta juga ada nilai-nilai isu poligami yang juga ditampilkan dalam
tayangan tersebut, juga perkosaan dalam perkawinan. Nah, ini kan sangat miris sekali ya. Iya, benar. Di mana pemerintah dan kita juga telah mengupayakan bahwa bagaimana anak-anak ini terhindar dari perkawinan anak, tetapi justru ini menjadi kontradiksi dengan adanya tampilan sinetron yang justru mengkampanyekan mengkampanyekan perkawinan anak, dan juga ini juga sangat tidak baik buat anak-anak yang melihat maupun juga bagi pelaku di situ. Khususnya di sini adalah aktrisnya ya. Aktrisnya itu juga sangat-sangat maksudnya juga sangat berdampak buruk buat dia juga sebagai, karena di situ dia juga anak-anak tetapi dia harus memerankan sebagai orang dewasa seperti itu. Walaupun di sini Zara juga tidak bisa disalahkan 100% seperti itu. Dia juga sebenarnya korban juga, dan juga dia juga harus mendapatkan dampingan baik itu psikologi maupun juga untuk penguatan mental dia dalam hal ini, karena ada banyak perundungan yang dia peroleh ketika dia menjadi aktris tersebut seperti itu. Nah, ini juga menjadi konsen kita bahwa semua anak statusnya apapun itu harus tetap kita lindungi dan juga kita penuhi hak-haknya seperti itu. Oke, baik. Baik, Mbak Yus, kita boleh jeda dulu ya. Boleh. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Untuk Anda smart listener masih kita tunggu ya sampai dengan pukul 11 nanti. Masih ada waktu 45 menit lagi untuk bergabung di 081568966666. Telepon kami di 0274557760. Bisa juga ke Twitter kita di @smartfmjogja. Dan untuk teman-teman smart listener yang berada di luar kota atau berada di perjalanan begitu ya, bisa tetap mendengarkan melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio bersama dengan kami di Mitra Wacana. Dengan tema kita pada pagi hari ini adalah stop tayangan tidak mendidik di 102,1 FM Yogyakarta. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Loh, kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita.
Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak. Masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Jogja, Radio Bisnis and Inspiration. Ya, Smart Listener, kita masih dalam program talk show bersama dengan Mitra Wacana. Dan di siang hari ini ya, Smart Listener, pagi hari ini, pagi menjelang siang begitu ya, kita ada tema stop tayangan tidak mendidik gitu. Isu-isu ini juga sudah sempat booming begitu di sosial media. Untuk teman-teman Smart Listener juga pasti yang sudah menonton gitu, pasti ikut gatel begitu ya Bu ya, untuk apa ya, untuk berkomentar begitu. Dan mungkin di sosial media sudah tersebar luas begitu, banyak komentar-komentar yang miring juga gitu. Tapi kita akan membahas di sini. Buat teman-teman Smart Listener juga yang mungkin penasaran, bisa juga bergabung bersama kami di SMS atau WhatsApp kami di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau bisa juga ke Twitter kita di @smartfmjogja. Baik, kita masih ngobrol bersama dengan Mbak Yus Mas Piah begitu dari KPAID Yogyakarta yang nanti akan hadir menemani Anda sampai dengan pukul 11 nanti. Baik, Mbak Yus, kita sambung lagi perbincangannya gitu ya. Kalau tadi kita di belakang mungkin sudah ngomong banyak sekali gitu, tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan konten ini tuh harus bermuat program televisi seperti itu begitu? Apakah ini sebenarnya tuh kan harusnya ada penyaringan ya? Betul. Ini, tapi ya. kalau dari pihak yang berwajib ini gimana sih begitu? Oke. Kita melihat bahwa apa sih sebenarnya penyebab konten ini bisa masuk ya, bisa disiarkan gitu ya, bisa sampai disiarkan di televisi. Kita lihat bahwa program-program hiburan di berbagai stasiun televisi kita itu sebagian besar masih berisi konten-konten yang sifatnya eksploitatif, ya. Jarang sekali yang mendidik, di mana konten-konten hiburan yang ada di televisi kita itu lebih banyak yang menampilkan gimmick drama, caci maki, menertawakan kelemahan orang lain, dan juga memanfaatkan ketakutan orang lain sebagai bahan komedian atau bahan candaan. Dan itu kan sangat-sangat tidak mendidik ya, buat pendidikan anak-anak kita semuanya, dan juga buat masyarakat kita tentunya. Ini sebenarnya ada 3 hal penyebab mengapa program televisi ini masih saja ditayangkan seperti itu. Pertama adalah kita tahu bahwa persaingan industri merebut penonton. Semua stasiun televisi berbondong-bondong untuk bagaimana sih cara untuk menarik banyak penonton untuk melihat apa yang ada di stasiunnya. Sehingga karena data kepemeriksaan ini menunjukkan tren meningkat apabila konten-konten yang dihadirkan itu mengandung unsur yang eksploitatif. Dan itu sehingga ini menjadi perlombaan dari berbagai stasiun supaya banyak yang nonton. Terus juga ini kan juga semakin banyak yang nonton akan juga semakin banyak iklan seperti itu. Nah, disinilah persaingan industri penyebab pertama. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan rating dan juga share ya. Jadi indikator bisnis media itu diketahui itu berhasil atau tidak, itu kan selama ini hanya dilihat dari tingginya angka rating dan share yang mereka dapatkan. Jadi angka rating ini semakin tinggi, itu akan berpengaruh juga terhadap banyaknya iklan yang akan mereka peroleh. Dan ini kan semakin banyak iklan, itu kan akan semakin banyak pemasukan buat program televisi mereka seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menuruti pangsa pasar. Nah, faktor terakhir ini juga
masih berkaitan dengan faktor-faktor sebelumnya, baik itu faktor persaingan industri dan juga persaingan rating dan juga share, di mana pilihan media ini menuruti pangsa pasar karena dari sekian banyak pilihan atau ragam yang ditawarkan oleh televisi ini, sebagian pemirsa itu masih menyukai tayangan-tayangan yang ringan, yang ringan, yang menghibur, walaupun menghiburnya dalam tanda kutip tadi ya, penuh eksploitatif seperti itu. Dibandingkan dengan program-program yang informatif dan edukatif. Nah, ini perlunya literasi buat masyarakat kita untuk bisa mengkonsumsi program apa sih yang cocok buat anak-anak, cocok buat masyarakat seperti itu, sehingga tidak hanya karena tayangan itu ringan terus juga menghibur, tapi tidak dilihat dari muatan kontennya tersebut. Nah, ini yang perlu dipikirkan bersama supaya bagaimana sih, nah itu kan ada kan timbul pertanyaan, terus bagaimana sih cara membuat masyarakat itu paham dan juga paham terkait bahwa mana yang harus saya lihat, mana yang tidak harus saya lihat. Nah, dari ketiga penyebab itu yang seringkali membuat stasiun televisi atau radio dan sebagainya itu lebih menuruti pangsa pasar dan juga rating dan juga persaingan industri tanpa melihat nilai-nilai edukatif yang harusnya mereka berikan kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, Mbak Yus, tapi kalau boleh tahu ya, ini kan sebenarnya kalau mungkin saya pernah dengar katanya apa yang menjadi tayangan di televisi di negaranya gitu, itu adalah cerminan dari orang-orang atau masyarakat di negara itu tersebut, begitu ya. Nah, ini gimana sih Mbak? Maksudnya gini, mungkin gini, dari masyarakat kita, pemirsa kita gitu, ini mungkin bukan lebih tidak mau, tapi lebih kepada ingin tayangan yang siap saji bahasanya gitu ya, tidak mau disulitkan dengan dia harus mikir dan lain sebagainya. Mungkin kalau pemberitaan gitu, sebenarnya kalau kita melihat berita-berita begitu, ini kan informatif begitu ya, tapi mungkin beberapa sisi dari mereka juga menganggap bahwa berat gitu, ini harus dipikir, harus ini, daripada ngomongin berita yang itu bikin pusing, kita mendingan nonton sinetron yang itu siap saji. Nah, kalau seperti itu gimana sih dari pandangan Mbak Yu sendiri? Menurut pandangan saya, karena selama ini masyarakat kita memang belum familiar dengan literasi media. Kita lihat bahwa bagaimana angka hoax yang ada di Indonesia itu lebih tinggi dari negara-negara yang lain. Ini kan memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat itu masih kurang seperti itu, sehingga perlu adanya edukasi yang baik buat masyarakat. Nah, harusnya media sebagai agen untuk memberikan informasi-informasi edukatif ya harusnya seperti itu, bukan tidak malah membuat masyarakat itu terlena dengan tayangan-tayangan yang tidak edukatif seperti itu. Nah, di sini memang perlu penyadaran dari masyarakatnya itu sendiri, juga dari PH-nya seperti itu, supaya tidak membuat masyarakat itu semakin terlena, tidak membuat masyarakat semakin bodoh, tidak membuat masyarakat semakin apatis seperti itu. Tetapi bahwa bagaimana media ini mampu membangun kultur yang baik buat anak-anak dan juga buat masyarakat seperti itu. Berarti sebenarnya literasi media ini tuh harus dilakukan oleh semua belah pihak ya. Betul. Bahkan kita sebagai penonton, kita sebagai pemirsa yang maksudnya kita pengen terima jadi aja pun kita harus menerapkan ini gitu. Benar. Ya. Oke, baik. Mbak Yus, kita boleh jeda lagi ya. Kita lanjutkan di sesi ketiga untuk Anda smart listener, masih ada waktu 30 menit lagi untuk bergabung. Silakan di 0815 689 6666
Sekali lagi di SMS atau WhatsApp kami di 081568966666, telepon kami di 0274557760, bisa juga ke Twitter kita di @smartfm Jogja. Masih bersama dengan tema kita di edisi kali ini, Smart Listener 8 Juni 2021, Stop Tayangan Tidak Mendidik di 102,1 FM Yogyakarta. Berdasarkan data dari Badilag, Badan Peradilan Agama, dan data kuesioner yang diterima oleh Kongres Perempuan, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan kekerasan seksual ini tentu sejalan dengan meningkatnya pelecehan seksual di Indonesia. Salah satu tindak pelecehan seksual yang kerap kali dialami perempuan adalah catcalling. Catcalling merupakan sebuah tindak kejahatan yang berupa pelecehan seksual verbal. Sayangnya, tindakan kriminalitas ini belum mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan belum adanya hukum atau aturan khusus yang spesifik untuk menjadi dasar dari tindakan catcalling. Setengah 12 ini. Ya, ayolah. Assalamualaikum Mufti. Mana nih? Asik. Mbak, tas PA-nya Mbak. Please dong, please. PA-nya Mbak. Mas, lain kali itu jangan kayak gitu lagi. Secara nggak langsung itu sudah termasuk tindakan pelecehan seksual. Dan kami sebagai perempuan nggak suka digituin. Begitu kenyataannya, catcalling merupakan kekerasan seksual verbal yang terjadi di Indonesia. Kita memang tidak bisa memusnahkan catcalling di Indonesia, tapi kita bisa memperkecil kemungkinan terjadinya catcalling di Indonesia. Mari lawan catcalling. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wasana. Masih di serial langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotono nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration. Ya, Smart Listener, kita masih di program talk show bersama dengan Mitra Wacana di edisi kali ini, Smart Listener 8 Juni 2021. Masih dengan tema kita pada siang hari ini begitu ya, stop tayangan tidak mendidik. Silahkan untuk Anda Smart Listener yang mau bertanya atau mungkin pengen menceritakan keluh kesahnya begitu ya, karena kemarin sempat booming gitu ya, di 081568966666. Di telepon kami juga bisa di 0274557760 atau bisa juga ke Twitter kita di @smartfm Jogja. Kita ngobrol lagi sama Mbak Yus begitu ya. Mbak Yus, kalau dari pandangan Mbak Yus sendiri, kenapa sih kok sinetron-sinetron ini tuh bisa lulus sensor gitu, padahal kan sebenarnya ada seleksi juga di sini ya. Oke. Sebenarnya tahap awal yang melakukan sensor untuk tayangan konten di sebuah program televisi itu kan production house ya, atau rumah produksi seperti itu. Nah, tahap awal sensor yang ada pada PH ini kemudian lalu televisi yang bersangkutan, dalam hal ini kemarin itu Indosiar ya, itu memang kemudian lembaga sensor atau film atau LSF ini memang harusnya lebih lebih teliti lagi dan lebih jeli gitu ya terhadap konten yang akan ditayangkan. Nah, sangat disayangkan di mana dalam P3 dan SPS ini ternyata tidak ada larangan khusus artis anak-anak untuk memerankan tokoh dewasa. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan. Mengapa itu tidak tidak ada seperti itu. Harusnya kan ada tuh, harusnya dicantumkan bahwa di situ ada larangan artis anak-anak untuk memerankan tokoh dewasa. Tetapi di situ tidak ada. Padahal harusnya di situ memang harusnya diatur ya. Karena
itu akan sedikit banyak mempengaruhi artis itu sendiri seperti itu, karena di mana dia anak-anak tetapi dia harus berperilaku orang dewasa. Pasti akan mempengaruhi psikisnya juga. Betul. Ya. Dan itu kan tidak sewajarnya seperti itu. Apalagi ini perilaku yang mengandung dalam hal ini mengandung konten yang konten untuk orang dewasa ya, dimana ini kan juga ada berbau seksual seperti itu ya. Nah, dia harus memerankan bagaimana malam pertama dan sebagainya, dan itu kan sangat-sangat tidak etis untuk diperankan untuk anak-anak seperti itu. Nah, ini kan jelas sekali di situ ada upaya mempromosikan perkawinan anak dan juga monetisasi dan juga eksploitasi anak seperti itu. Nah, ini harusnya tidak terjadi seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa seharusnya semua lembaga penyiaran itu harus tunduk kepada undang-undang penyiaran, juga undang-undang lain yang berlaku di Indonesia, khususnya di sini kaitannya adalah dengan undang-undang perkawinan seperti itu. Karena kan perkawinan anak kan nggak boleh seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi konsen seperti itu. Oke, baik, Mbak Yus, kalau saya boleh ini ya, saya nggak tahu sih sebenarnya dalam artian sebelumnya PH-PH ini tuh ada sanksinya nggak sih gitu. Kalau setelah terjadi kebooming kemarin begitu, kemudian LSF sendiri membuat sanksi untuk PH-PH yang mungkin memproduksi sesuatu yang tidak mendidik atau seperti apa, ini ada nggak sih atau gimana sih untuk prosedurnya sendiri? Mengenai sanksi ya yang harus diterima oleh konten kreator ataupun production house dalam konten-konten yang sangat tidak mendidik, ini sebenarnya mengenai sanksi ini berdasarkan pada peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ya, nomor 03/P/KPI/12/2009 tahun 2009 tentang standar program siaran. Nah, dan juga peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01-P/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran. Nah, standar program siaran ini adalah panduan yang ditetapkan oleh KPI tentang batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh disiarkan seperti itu. Nah, jika itu dilanggar dan jika itu ditayangkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma-norma kesopanan di negara kita, secara eksplisit dalam pasal 9 peraturan KPI standar program siaran ini mengatur mengenai penghormatan terhadap norma kesopanan dan juga kesusilaan. Nah, sebenarnya perlu diketahui juga dalam pasal 67 ayat 2 peraturan KPI standar program siaran bahwa sanksi administratif itu dapat berupa teguran tertulis ya. Pertama berupa teguran tertulis, terus juga nanti penghentian sementara acara yang bermasalah, setelah itu melalui tahap tertentu. Nah, pembatasan durasi dan juga waktu siaran, juga denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, dan juga tidak memberi perpanjangan izin dalam penyelenggaraan penyiaran, dan hingga sampai pada pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran seperti itu. Jadi kalau kemarin itu sudah sebenarnya sudah ada penghentian sementara ya, dan juga ada sanksi-sanksi yang sudah diberikan. Namun bukan berarti ini dibiarkan begitu saja. Kita tetap harus mensosialisasikan terkait konten-konten yang mendidik seperti itu, sehingga itu tadi masyarakat supaya tahu mana yang boleh dilihat, mana yang tidak, mana yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak, dan juga orang tua pada anaknya juga bisa mendampingi seandainya ada konten-konten yang itu tidak sesuai, masyarakat bisa langsung mengadu seperti itu, mengadukan bahwa oh ini ada konten yang
tidak bagus, oh ini konten yang tidak mendidik. Nah, itu masyarakat punya kesadaran sehingga berani untuk mengadukan konten tersebut. Oke, baik. Seperti yang sudah dipaparkan Mbak Yus ya, berarti kan sebenarnya ini semua kan sudah ada tertuang dalam undang-undangnya, sudah ada peraturannya. Ketika satu atau dua pihak ada yang melanggar begitu ya, jadi jangan kaget kalau netizen atau pemirsa tuh komen hal-hal yang nggak baik, kemudian mengatakan bahwa ini tayangan-tayangan di TV Indonesia tuh sekarang nggak bermutu. Itu sebenarnya wajar ya Mbak ya, karena memang beneran nggak bermutu kan ya, gitu. Oke, baik. Tapi Mbak Yus, mungkin gini, beberapa kasus mungkin saya pernah ketemu sama beberapa teman-teman saya yang sudah punya anak gitu, mereka lebih memilih menontonkan anak-anaknya ini serial di YouTube daripada di televisi gitu. Padahal kan kalau di YouTube kan sebenarnya ada iklan-iklan yang mungkin tidak disensor begitu kan ya. Tapi mereka ini ibu-ibu muda ini jauh lebih memilihkan tayangan YouTube untuk anak-anaknya daripada di televisi. Mestinya saking seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya pilihan yang berat ya untuk ibu-ibu gitu, supaya maksudnya anaknya kalau cuma mainan aja juga nggak bisa. Sekarang semuanya serba digital, teknologi. Nah, ini sarannya seperti apa sih dari Mbak Yus sendiri? Menurut saya memang ini adalah memang ini polemik buat kita semuanya, di mana kita sekarang, kalau dulu ya, dulu kita melarang anak-anak untuk memegang HP gitu. Sekarang mau tidak mau anak-anak ini memegang HP karena untuk pendidikan daring dan sebagainya. Namun demikian orang tua juga perlu aware, perlu selektif, tidak memberikan HP 24 jam atau juga tidak asal anaknya diam seperti itu. Kan banyak nih ibu-ibu atau masyarakat itu lebih senang anaknya diam daripada anak itu aktif di luar rumah karena mengganggu. Padahal ketika anak-anak itu berlari-lari, berkejaran, main bola, ataupun jungkir balik dengan pengawasan orang tua, itu sebenarnya nggak apa-apa karena akan sangat bagus buat stimulasi psikomotorik anak seperti itu. Tetapi kan sekarang beda, orang tua lebih senang anaknya aktif diam aja dengan berkutat di HP, dengan nonton YouTube, padahal di situ banyak sekali iklan-iklan yang tidak cocok buat anak-anak. Nah, ini yang tidak disadari orang tua. Tidak disadari orang tua seperti itu. Karena apa? Orang tua tidak mendampinginya gitu. Benar. Hanya dikasih HP, disuruh anak nonton, anteng udah. Tidak melihat bahwa anakku sedang nonton apa ya. Setelah di tengah-tengah nonton itu tayangan iklan apa sih yang muncul. Nah, ini yang tidak disadari orang tua. Nah, ini memang perlu orang tua. Itulah tadi Mbak, perlu edukatif buat orang tua bahwa digital atau media ini sebenarnya bisa bermata dua ya. Di mana di satu sisi dia sangat bagus buat anak-anak, di satu sisi itu juga sangat tidak bagus buat anak-anak, karena orang tua lagi-lagi, karena anak-anak ini memang kan belum bisa menyaring seperti orang dewasa seperti itu. Makanya kenapa di sini diperlukan orang tua untuk mendampingi anak-anak dengan baik. Dengan baik ini artinya apa ya? Orang tua kalau mendampingi ya mendampingi gitu. Jangan disambi dengan anaknya main HP, dia juga main HP seperti itu. Nah, itu kan mendampingi ada fisiknya, dua-duanya berdampingan, tetapi kan tidak melihat tuh. Mendampingi itu kan bahwa bagaimana kita kalau mempunyai tayangan yang tidak baik, orang tua bisa memberikan edukasi kepada anaknya. Ya, betul. Ketika ada tayangan yang berbau kekerasan, orang tua bisa memberikan penjelasan kepada anaknya bahwa ini seperti itu. Tidak didiamkan saja. Kalau didiamkan saja, anak akan melihat tayangan itu terdireduksi dalam otaknya, terus nanti dia akan praktekkan dalam kehidupan sehari, itu kan sangat berbahaya sekali seperti itu. Nah, ini peran orang tua sangat penting dalam mendampingi anak-anak dalam mempergunakan gadgetnya seperti itu. Oke, baik. Mbak Yus, kita boleh jeda dulu ya? Boleh, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Untuk Anda semua listener juga masih ada waktu 15 menit lagi untuk bergabung.
silahkan di 0815689666, telepon kami di 0274557760. Anda bisa mengirimkan cerita Anda, atau mungkin pengen curhat sama Mbak Yus juga bisa, atau pengen berkeluh kesah juga boleh ya. Silahkan di 0815689666. Kami segera kembali. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalur, dan Mokap. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang Masih di 102.0 Smart FM Jogja, Radio Business dan Inspirational Smart Listener. Kita masuk ke sesi tanya jawab begitu ya, dari teman-teman Smart Listener yang sudah masuk di sini. Kita masih ngobrol bersama dengan Mbak Yus. Mbak Yus, saya izin bacakan WhatsApp yang sudah bergabung ya. Di sini sudah ada, selamat siang Smart FM, saya Rizky di Jalan Palagan. Mau tanya Mbak Yus, dari KPAID sendiri tanggapannya seperti apa sih? Apa yang menjadi konsen di sini dan penanganannya seperti apa? Terima kasih. Monggo silahkan Mbak Yus. Terima kasih Mas Rizky ya. Pertanyaan sangat bagus sekali ini, bahwa waktu itu ketika kita mendengar ada tayangan tersebut, waktu itu KPAID Kota Yogyakarta langsung menginformasikan kepada KPAI Pusat ya, lewat WA grup kita seperti itu, menginformasikan bahwa ini harus segera ditindaklanjuti, dan KPAI Pusat juga harus mengambil sikap terkait penayangan sinetron yang kontraproduktif dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak kayak gitu. Nah, KPAI berharap agar memang sinetron ini memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengembangkan bakat dan minat seperti itu, sehingga adegan-adegan yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak itu diperlihatkan begitu saja atau disiarkan begitu saja. Nah, di sini waktu itu Pak Susanto memang meminta adanya edukasi kepada lembaga penyiaran mengenai perlindungan anak, terkait dengan bahwa KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia itu harus lebih bertindak lebih tegas mengenai konten anak di lembaga penyiaran seperti itu. Nah, KPAI juga melakukan pengawasan terhadap program
yang melibatkan anak, di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga Kementerian Kemen-PPA itu memastikan perlindungan khusus anak diberikan kepada pemeran sesuai dengan kebutuhannya dan juga melakukan telaah dan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran tersebut seperti itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Yus. Di sini sudah ada yang bergabung, ada Ayu di Timoho. Tayangan seperti apa sih Mbak yang sebenarnya pantas kita tonton apalagi untuk putra-putri kami? Oke. Saya mengambil dari apa yang dikatakan oleh Josh Gerbener ya dalam teori kultivatis ya, yang mana efek dari media massa lebih kumulatif ya. Maksudnya di sini adalah efek dari televisi ini tidak langsung terlihat, namun dampaknya dapat dirasakan oleh penikmat televisi termasuk juga anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Mbak Ayu tadi adalah bahwa lalu bagaimana cara kita memilih tayangan yang berkualitas ini? Tentunya ini bukan perkara yang mudah gitu ya. Yang begitu perkara yang mudah yang dilakukan bahkan oleh orang dewasa seperti itu. Nah, kemampuan dalam memilih ini memang harus kemampuan dalam memilih tayangan ini memang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dan juga kepada orang dewasa. Jadi ketika anak-anak ini sudah dikasih tahu bahwa ini tayangan yang tidak baik, ini yang kamu boleh tonton, ini yang tidak bisa ditonton. Betul. Kenapa? Nah, itu harus dijelaskan. Tidak boleh saja, tetapi juga dijelaskan. Nah, di situ juga orang tua juga bisa men-setting ya. Ada men-setting khusus ini kan di TV itu kan ada tuh ya tayangan khusus untuk orang dewasa, tayangan untuk anak-anak seperti itu. Saya nggak tahu kalau di televisi di sini seperti apa karena sudah 2 tahun ini saya sudah tidak pernah melihat televisi seperti itu. Nah, kalau di luar negeri itu ada seperti itu. Ada tulisan ini untuk adult, ini untuk kids, itu ada sehingga orang tua itu bisa memonitoring apa yang dilihat oleh anak-anaknya dan anak-anak juga tahu bahwa jam segini ini anak-anak seperti itu. Nah, di sini juga memang harusnya seperti itu bahwa jam-jam yang anak-anak itu masih melek, masih belajar, masih beraktivitas itu ya jangan disodori dengan tayangan-tayangan yang tidak edukatif seperti itu. Oke, baik. Mbak Yus, kembali lagi ke topik kita begitu ya di edisi kali ini tentang stop tayangan tidak mendidik. Nah, tadi kan kita sempat membahas tentang literasi ya. Literasi media ini kan media banyak sekali begitu ya. Ada televisi, ada radio, ada sosial media, ini juga banyak sekali jenisnya gitu kan ya. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh masyarakat, oleh netizen, oleh pemirsa, literasi yang seperti apa sih? Mungkin dari kita mungkin ada yang paham begitu, tapi ada yang tidak gitu, ada yang bahkan ya udah ini kan gadgetku, mungkin ini TV-ku ya terserah aku mau nonton apa seperti itu ya. Tapi kan di sini harus ada literasinya ketika kita mendampingi anak gitu. Monggo silahkan. Betul. Nah, di sini adalah memang kita perlu mendorong orang tua ya, mendorong orang tua untuk menolong anak-anak mereka. Mengapa orang tua seperti itu? Karena anak-anak ini secara psikologis dia belum seperti orang dewasa yang bisa berpikir berpikir secara penuh, secara utuh seperti itu ya. Karena secara otak juga belum sempurna kan anak-anak ini. Nah, sehingga kita mendorong orang tua untuk menolong anak mereka dengan membentuk kebiasaan menggunakan media secara sehat sejak awal. Jadi memang orang tua harus ketika ada TV itu menggunakan TV Parental Guideline Rating System ya, untuk membantu memilih tayangan televisi mana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan mana yang tidak. Tidak hanya melihat tayangan yang sedang trending atau ratingnya banyak seperti itu. Nah, ini yang perlu diberikan kepada orang tua. Nah, literasi ini memang harus ditekankan kepada masyarakat semuanya. Baik itu masyarakat maupun PH, sehingga
media itu tidak saling berlomba-lomba untuk hanya menyodorkan rating dan juga pangsa pasar, tetapi juga memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait tayangan-tayangan yang edukatif seperti itu. Nah, budaya ini yang memang seringkali masih kurang di negara kita. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan awareness media literasi adalah melalui komunikasi keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil ya, unit yang terkecil, tempat untuk bersosialisasi, mensosialisasikan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di keluarga, sosial, masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Nah, peran ini terutama memang harus diambil alih oleh ayah maupun ibu. Selama ini kan hanya ibu saja mungkin ya. Nah, tetapi di sini tidak, bahwa peran untuk keluarga ini adalah ayah ibu agar mereka mempunyai wawasan atau melek literasi seperti itu. Jadi dengan keluarga yang melek informasi, melek literasi, ketika mereka menonton bersama itu memasukkan nilai-nilai yang sebenarnya ini loh nilai keluarga kita yang kita anut, ini loh nilai agama-agama kita yang kita yakini, ini loh nilai masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga anak-anak itu ketika ketika ada tayangan yang tidak sengaja dia lihat, itu dia bisa memfilternya, dan orang tua juga langsung bisa memberikan dampingan kepada anaknya, penjelasan kepada anaknya. Nah, di sini memang penting peran keluarga, masyarakat dan juga PH. Semuanya ini harus berperan dalam literasi media seperti itu. Karena ada banyak kesalahpahaman itu juga dari ketidak awarenessan kita dalam nggak penting ngapain literasi media, sudah ada gadget kok, tinggal lihat. Padahal tidak semua informasi di gadget kita ini semua betul. Ya, benar, nah, benar. di situ yang tidak disadari oleh semua orang. Oke, baik. Mbak Yus, masih ada waktu 1 menit untuk memberikan statement closing. Mungkin bisa memberikan selain edukasi, memberikan pesan begitu untuk orang tua aja deh gitu ya, supaya mendidik anaknya dengan tayangan-tayangan yang baik, supaya bisa mengelola itu dengan baik begitu. Monggo silahkan. 1 menit aja. Pesan terakhir saya dalam hal ini untuk orang tua adalah, pertama, kita menjadi orang tua dan juga sahabat buat anak, yaitu mendampingi anak-anak secara full tanpa kita terbagi dengan yang lain ketika kita mendampingi anak kita menggunakan gadget maupun melihat televisi. Ajak anak-anak untuk berkomunikasi bahwa ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dia, yang dia lihat, dia bisa mengutarakan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya bisa memberikan penjelasan kepada anak-anaknya. Yang terpenting di sini adalah peran orang tua dalam mendampingi anak sangat penting sekali. Tidak memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anaknya untuk menggunakan gadget ataupun melihat tayangan-tayangan yang ada televisi seperti itu. Sehingga apa yang dilihat anak ini bisa bisa terkontrol. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yus Masfia. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kita bisa dapat, sangat mengedukasi sekali dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah yang mendengarkan atau mungkin orang tua yang mendengarkan di rumah juga bisa tahu begitu ya, bahwa ada ini begitu yang harus PR kita begitu ya Bu ya, PR kita bersama. Terima kasih Mbak Yus Masfia dari KPAID Yogyakarta. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Dan untuk Anda semua listener, masih ada tayangan-tayangan yang nanti akan hadir menemani Anda, yang nanti akan kami hadirkan. Ada Smart Syariah yang nanti kami relay dari Smart FM Jakarta di 102,1 FM Yogyakarta.